Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Ya, oke sedulur bonsai. Pada kesempatan kali ini saya mau review update proses lanjutan untuk membuat bahan bonsai bougainville jumbo ya, ekstrim ekspos akar. Setelah 2 bulan yang lalu saya lakukan pembuatan alur tahap pertama, kemudian sekitar 15 hari yang lalu sudah saya lakukan pembongkaran dinding ground long di bawahnya. Kemarin sore saya cek untuk pembongkaran dinding ground long 15 hari yang lalu, akarnya sudah mulai nampak berubah warna dan saatnya untuk melakukan pembuatan alur, membuat karakter, dan juga bertujuan untuk pembesaran akar. Dan pembuatan alur tahap awal saya cek juga sudah mulai kambium, mulai jalan. Nah, saatnya saya mau melakukan proses tahap kedua. Seperti apa? Untuk teman-teman, proses pengerjaan awal sampai saat ini saya sudah update. Nanti teman-teman bisa simak linknya di bawah deskripsi, atau nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi. Oke, kita langsung saja menuju ke bahannya seperti apa. Oke, sudah ada di hadapan saya ya. Untuk bahan bonsai bougainville Singapura masih los pucuk keseluruhan, saya biarkan, saya liarkan di atas tanpa ada yang saya kurangi, karena ini masih proses untuk pembentukan bahan dasar biar maksimal. Terlihat di sini sekitar ini 2 bulan yang lalu pembuatan alur sudah nampak mulai kambium jalannya untuk keseluruhan. Nah, di sini juga kambium sudah mulai jalan. Saya sederhana pembuatan alur, saya memakai karter paha cekung sama yang V sama yang sedikit cekung. Nah, di sini 15 hari yang lalu saya lakukan pembongkaran dinding ground yang sekian ya. Ini karakter warna akarnya sudah hampir sama yang di atas ya. Nah, ini saatnya saya mau melakukan proses tahap lanjutan pembuatan alur. Saya untuk pembuatan alur tidak akan saya lakukan yang di atas, karena apa? Nanti terjadi pembengkakan besar di atas. Akan saya lakukan untuk di bawah dulu. Nah, nanti untuk tahap ketiga, setelah pembuatan alur tahap kedua ini kambium mulai jalan, saya akan lakukan pembongkaran yang dinding ground bawah. Ini awal pertama, dinding ground longnya tingginya 1,5 meter dari dinding ground yang di sini, lain lagi yang di bawah. Jadi dari sini sampai ke atas ini 1,5 meter. Oke, saya mau langsung mencoba melakukan untuk proses tahap lanjutan pembuatan alur, membuat karakter serta pembesaran akarnya.
Alhamdulillah selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan pembuatan alur tahap kedua. Tahap awal dan tahap kedua ini saya pertegas untuk pembuatan alur. Dalam arti pertegas, saya sedikit agak dalam ya untuk pelukaannya, seperti contoh pada yang di atas. Nah, untuk yang di atas terlihat lukanya sangat lumayan lebar ya. Di sini nanti ini rencana saya ke depan setelah pelukaan tahap kedua ini menutup seperti yang di atas. Saya lakukan pembongkaran di bawah, kemudian di bawahnya lagi. Proses tahapannya sama ya nanti konsepnya. Setelah nyampe pada dinding ground yang paling bawah, nanti saya lakukan seperti ini dan maksimal seperti halnya pelukaan yang di atas. Mungkin akan saya lakukan pembuatan alur tahap berikutnya dengan mengikuti nanti perkembangan bahan ini, dengan pembuatan alur nanti setelah seperti yang di atas keseluruhan ya, sudah jadi sampai di bawah, akan saya lakukan pembuatan alur dengan pelukaan tidak terlalu dalamnya, paling sedikit kulitnya saja, biar terkesan nanti ada sedikit benjolan-benjolan. Dan kita nanti pembuatan alur untuk yang tahap terakhir, saya akan mengikuti gerak irama daripada akar. Benjolan-benjolan mana yang kurang ditonjolkan, kita bisa lakukan pelukaan. Nah, seperti ini halnya kita melukai seperti ini ya. Nanti terjadi benjolan-benjolannya. Dan di sini tadi nampak ya, untuk yang sudah tahap awal saya bersihkan serpihannya. Nah, seperti pada contoh seperti ini. Nah, ini mengganggu kambium jalan, makanya saya bersihkan pakai karter. Untuk bougainville sendiri sangat rentan busuk ya. Luka sedikit pun seperti ini ya, contohnya bisa mengakibatkan busuk. Hati-hati, kita harus selalu cek, selalu kontrol. Apalagi posisi setelah kita lakukan pembuatan alur seperti ini, kita harus langsung kasih salep kambium ya. Nah, luka sekecil ini pun kita harus cepet-cepet kasih salep kambiumnya. Di sini saya mencoba untuk salep kambiumnya dari produk mereknya Promax ya. Nah, kemarin ada teman Sukarjo terdekat main ke sini, dibawakan oleh-oleh. Untuk teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi nomor WA di bawah ini. Nah, bisa langsung japri ke beliau yang punya. Ini mungkin beda dari sebelumnya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini transparan ya untuk warnanya. Kalau di sebelumnya saya pakai yang warna kuning sedikit kemerah-merahan ya. Nah, seperti ini untuk hasil warnanya transparan. Oke teman-teman, nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai bougainville ini. Proses membuat dari budidaya stek ya dulu. Ini nanti mungkin ke depan prosesnya panjang, bisa nyampe 4 atau 3 tahun baru membuat bahan dasar, belum di atasnya. Saya akan selalu update untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini sedikit menginspirasi dan memberi motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya ya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang selalu komen-komen di bawah deskripsi, saya mohon maaf, mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu ya, karena waktu juga keadaan.
Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.